Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video penjelasan bagaimana cara membuat media pembelajaran terkhusus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semana yang kita ketahui bersama bahwasannya setiap guru mempunyai media tertentu untuk mempermudah proses pembelajaran, yang mana media tersebut dapat menarik daya minat seorang siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, perkenalkan, nama saya Riko Ramadan, NPM 2101010170 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al-Wasleh Unipa Medan. Video ini memenuhi mata kuliah micro teaching. Baik, kali ini kita akan membuat sebuah media pembelajaran menggunakan IT, teknologi berbasis website. Dengan mengutamakan sistem IT ini, saya akan menjelaskan cara membuat sebuah game atau sebuah cara untuk mempermudah proses pembelajaran di sekolah agar seorang siswa atau siswi mudah memahami setiap materi yang disalurkan, setiap materi yang diajarkan kepada para siswa dan siswi sekalian. Langsung saja kita langsung membuka halaman desktop Google Chrome atau mungkin di halaman lain atau bisa di internet website yang lain, tapi saya biasa menggunakan Google Chrome. Langsung aja kita ketikkan wordwell.net. wordwell.net. Lalu kita tekan. Nah, pada tampilan yang di atas ini lalu kita tekan yang ini. Nah, tampilan yang pertama seperti ini. Mungkin karena ini menggunakan bahasa Inggris yang susah untuk kita pahami bersama, lalu kita ganti. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini kita mudah memahaminya. Cara mudah untuk membuat sumber daya pengajaran kita sebagai seorang calon guru. Lalu kita daftarkan, kita membuat akunnya. Daftarlah untuk mulai membuat akun. Nah, lalu kita buat akunnya menggunakan alamat email. Lalu kita masukkan alamat email kita. Di sini saya menggunakan alamat email saya sendiri. Lalu kita masukkan kata sandinya. Lalu kita centang yang ini. Lalu kita daftar. Lalu akan tampil beranda halaman seperti ini. Ini adalah menu pertama. Apabila kita membuat akun, kita berhasil. Nah, lalu kita tekan yang ini, buat aktivitas. Yang kolom warna biru ini kita buat aktivitas. Nah, di sini banyak. Kita mau membuat yang seperti apa? Ada yang namanya benarkan kalimat, menemukan kecocokan, melengkapi kalimat, mencari pasangan yang cocok, roda acak, atau si algojo. Juga ada namanya kartu lampu kilat.
permainan pencocokan, anagram, kartu acak, mencari kata, atau kuis. Ada juga namanya pengurutan, pengkejaran dalam lab, diagram berlabel, balik ubin, atau kuis game show, dan membuka kotak. Kita tinggal memilih mana yang menurut kita sesuai untuk siswa kita, sesuai dengan tingkatannya, atau tingkat SD, tingkat SMP, atau tingkat SMA. Di sini sesuai dengan kesulitan dan kemudahan soal yang kita berikan. Lalu kita pilih jenjang apa yang cocok untuk mereka, metode apa yang kita gunakan untuk mereka mudah memahaminya. Kita berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya dengan media seperti ini mereka mudah. Karena belajar sambil bermain tuh seperti istilah katanya membuat mereka tuh tertarik untuk mengikuti pelajaran yang kita berikan. Lalu di sini saya mencontohkan menggunakan mencari kata atau menyusun kata. Lalu kita pilih yang ini. Nah, karena di sini belum ada judul, mari kita beli judul. Bahwasannya kita tulis menyusun kata PAI. Lalu kita beri kata apa yang cocok sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mudah dipelajari oleh tingkat SD. Kita ambil contoh. Kita mencari materi yang mudah dipahami mereka. Nama-nama malaikat. Kita mulai dari yang pertama, Jibril. Kita tulis. Lalu yang kedua, Mikail. Yang ketiga, Israfil. Baru kita kalau ingin menambahkan kalimat yang baru, kita tekan yang ini, menambahkan kata baru. Nah, kita tekan. Kita lanjutkan dari yang Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Lalu kita tambahkan lagi Munkar. Lalu kita tambahkan lagi Nakir. Terus Rakit. Lalu kita tambahkan lagi setelah kita tulis kata-kata yang mereka bakal cari, ini cocok untuk tingkat SD. Karena SD baru belajar memahami dasar pendidikan agama Islam. Lalu kita tekan yang tombol selesai. Nah, sini ada namanya mencari kata, menyusun kata PAI. Mulai kata-kata yang disembunyikan dalam kisah, temukan mereka secepat mungkin. Lalu kita kasih timer, atau mungkin soal ini kita beri waktu untuk mereka menyelesaikannya, siswa kita untuk menyelesaikannya. Kita tinggal pilih atau tidak ada waktu, atau hitung naik atau hitung mundur. Tinggal kita sesuaikan saja. Baru kita berikan nyawa. Nyawa ini adalah kesempatan. Kesempatan mereka mengerjakan. Jika mereka salah, maka ada kesempatan lagi. Kesempatan ada 5 kali. Jika kesempatan 5 kali itu mereka gunakan tidak dapat berhasil juga, maka kesempatan mereka telah habis. Kita sesuaikan saja bagaimana kemampuan siswa kita untuk dapat memahami kata apa yang sesuai dengan nama-nama malaikat. Mereka akan berpikir mencari kata-kata itu sesuai dengan nama-nama yang ada. Jadi kita berikan kesempatan. Kita beri contoh dengan kita sesuaikan ini. Sampai 10 nyawa bisa. Kita berikan kesempatan 5 nyawa saja. Baru kita tingkat kesulitan.
atau kita berikan tampilan kata untuk ditemukan, atau kita memperbolehkan kata-kata diagonal. Kita tinggal mencari aja. Baru di akhir permainan ditampilkan jawabannya. Nah, kita tinggal memilih saja sebagai seorang guru bagaimana kepemahaman seorang siswa kita untuk memaparkan materi yang selama ini kita ajarkan. Mereka paham nggak dengan nama-nama malaikat itu? Pak, mereka mengerti nggak sesuai abjadnya, sesuai pahamnya? Jika kita sudah sesuai, di sini ada papan peringkat. Papan peringkatnya artinya nanti kita mengetahui murid-murid kita siapa yang selesai mengerjakan dari urutan 1 sampai ke 10. Kita akan paham mana yang pemikirannya lebih cepat memikir, IQ-nya yang lebih cepat menangkap. Kita akan memahami dari tingkat 1 sampai tingkat 10. Kita bakal tahu siapa-siapa aja yang pertama kali mengerjakan cepat siap dan siapa yang paling terakhir. Kita di situ kita dapat mengambil penilaian. Oh, siswa si Anu sudah memahami, siswa si Anu belum memahami. Ini adalah metode pembelajaran media yang mudah, menarik daya ingat seorang siswa untuk mengingat nama-nama malaikat. Dengan cara inilah cara yang paling ampuh mereka untuk mengingat. Bukan hanya sekedar mengingat, tapi mereka akan memahami setiap kata demi kata yang ada dengan melalui kotak-kotak ini. Dengan media ini mereka akan mengerti bahwasannya ini adalah cara yang paling membuat mereka senang. Karena dengan seperti ini mereka ibaratkan bermain sambil belajar. Mereka bermain tapi mendapatkan ilmu. Mereka paham nama malaikat yang sesuai itu seperti apa, yang selama ini diajarkan oleh para guru-gurunya. Selanjutnya, setelah kita selesai, kita beri tenggat waktu. Masuk tenggat waktu ini kita tentukan sampai jam berapa atau sampai hari apa. Baru kita beri lagi kesempatan mereka untuk mengerjakannya. Jika kita memilih tidak ada waktu, berarti mereka bebas mengerjakannya kapan aja dan hari apa aja. Namun ketika kita kasih mereka waktu di dalam kelas, kita berikan waktu mereka untuk mengerjakannya, berarti kita berikan waktu mereka tuh hanya beberapa menit saja. Namun kadang biasanya setiap sekolah itu, apalagi tingkat SD, tidak memperbolehkan yang namanya siswa itu menggunakan gadget atau Android. Namun di sekolah-sekolah kota sana atau di sekitar yang lebih internasional, mereka sudah disediakan yang namanya gadget sendiri dari sekolahnya. Jadi mereka menggunakan media seperti ini lebih mudah. Mereka disediakan Android dari sekolah tanpa perlu bawa Android dari rumah. Namun jika hal ini dampak negatifnya ada, maka kita berikan tugas di rumah. Orang tuanya akan membantu mengerjakan soal ini. Lalu ketika esok harinya kita akan umumkan siapa yang juara 1 dan siapa yang juara sampai juara terakhir. Mereka akan semangat, makin semangat mereka mengerjakan tugas yang kita berikan, karena kesannya mereka bermain tapi sambil belajar. Baru ini akhir permainan. Kita tampilkan papan peringkat. Kita tidak ada mulai lagi. Mulai lagi ini kita sekali aja permainan. Tidak ada berulang-ulang kali mereka memainkan permainan ini. Berarti kesempatan mereka hanya sekali untuk memainkan permainan ini. Ketika mereka sudah selesai menjawab pertanyaan ini, mereka tidak mampu dapat membuka link itu lagi. Ketika kita selesai, baru di sini kita bisa membagikan ke Google Classroom, kita bisa membagikan ke platform media sosial lain yang untuk mereka akses. Baru kita ketik mulai. Nah, ini keluar linknya. Link ini yang akan kita bagikan kepada siswa. Jika siswa tingkat SD kita berikan link seperti ini, mereka tidak akan paham. Maka penugasan mereka ialah mengerjakan di rumah, dibantu orang tua masing-masing. Ketika pembelajaran telah selesai, kita berikan tugas ini, kita kirim ke grup orang tua siswa di grup WhatsApp.
lalu kita berikan arahan kepada orang tua untuk membantu anaknya untuk mengerjakan soal yang telah diberikan, mereka akan tertarik bahwasanya mereka bermain sambil belajar. Lalu kita salin linknya. Jika kita salin linknya, kita contohkan di WhatsApp. Kita contohkan di WhatsApp. Kita contohkan di WhatsApp. Ketika kita kirim linknya ke WhatsApp, orang tua siswa ini akan membuka link yang kita berikan untuk mengakses media pembelajaran ini atau penugasan ini. Lalu kita klik link yang telah diberikan tadi, kita kerjakan. Kita masukkan nama kita, misalkan nama si anak Budi, kita masukkan nama Budi. Budi Setiawan. Setelah nama anak setelah kita masukkan, baru kita mulai. Baru kita mulai permainan media yang kita gunakan ini. Kita mulai. Sambil belajar. Bermain sambil belajar. Ini adalah contoh media yang mampu membuat seorang siswa, menarik perhatian siswa untuk mereka lebih giat belajar karena mereka bermain sambil belajar. Lalu kita cari nama-nama malaikat yang ada di kotak-kotak yang telah disediakan ini. Kita cari yang mudah, yang telah kita tadi kita kerjakan untuk siswa-siswa kita. Ini adalah contoh Mikail, malaikat Mikail. Benar, Mikail. Ijroil, kita kerjakan Ijroil. Munkar, benar, Munkar. Ridwan, benar, Ridwan. Sudah 4 malaikat kita temukan, lalu kita cari lagi yang lain. Jibril. Kita cari yang lain. Ini adalah contoh media yang betul-betul menarik perhatian siswa untuk mereka memahami pelajaran. Israfil. Jika kita cari semua kata-kata yang ada, sangat sulit. Namun ini adalah metode yang betul-betul sangat menarik perhatian siswa. Nakir. Sudah berapa yang kita temukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 3 lagi. Di sini dikasih waktu sekitar 2 menit. Siswa akan mencari setiap kata-kata yang ada, mereka mencocokkannya dengan nama-nama malaikat.
kita sudah mendapat namanya Mikail, Izrail, Jibril, Nakir, Munkar, Ridwan, Israfil. Tinggal beberapa kalimat lagi yang kita akan cari. Mungkin inilah contoh-contoh media yang mudah menarik perhatian siswa. Mungkin demikian video pemaparan saya bagaimana cara membuat media pembelajaran yang mudah dipahami terkhusus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.